Bab 2479. Apakah sekte siluman itu? Tuan Muda Dunia Misteri. Semua orang yang hadir di sana seketika tercengang. Siapakah Tuan Muda Dunia Misteri? Semua orang mengangkat kepala melihat ujung langit. Di ujung langit yang jauh, dua sosok tua sedang bergegas menghampiri mereka. Dua sosok tersebut merupakan Edi Suan dan Wulio Suan yang sebelumnya mencari Mile di klan Zhou Dunia Langit. Saat melihat kedua orang tersebut, Chico yang berada di bawah sana mengerutkan kening. Siapakah mereka? Edi dan Wulio muncul di depan Mile. Saat melihat Mile, kedua orang tersebut ragu-ragu sejenak. Kemudian Edi bertanya dengan hati-hati, apakah Tuan adalah Mile Ye? Mile ragu-ragu sejenak, kemudian bertanya, siapakah kalian? Edi ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, Tuan, bolehkah kami melihat garis darahmu? Mile mengerutkan kening dan bertanya, siapakah kalian? Edi segera berkata, kami tidak berniat jahat, kami hanya ingin memastikan identitas Tuan. Mile berpikir sejenak, kemudian mengaktifkan garis darah iblis gila di dalam tubuhnya. Namun, kedua orang itu tercengang. Edi mengerutkan kening dan bertanya, bukan dia. Sambil berbicara, kedua orang tersebut saling melihat dengan tatapan kebingungan. Pada saat ini, Mile tiba-tiba berkata, aku masih memiliki satu jenis garis darah lagi. Sambil berbicara, ia mengaktifkan garis darah abadi. Saat melihat kekuatan garis darah abadi, ekspresi kedua orang itu seketika berubah drastis, kemudian tampak sangat gembira dan memberi hormat kepada Mile. Mereka berkata, hormat kepada Tuan Muda. Tuan Muda. Mile terdiam beberapa saat, lalu bertanya, apakah kalian adalah anggota ibuku? Edi segera berkata, benar. Mile bertanya dengan suara kecil, apakah ibu baik-baik saja? Edi mengangguk dan berkata, ibu ratu sangat baik, dia sangat merindukan Tuan Muda. Tapi, Master Pedang tidak mengizinkan dia mencarimu, agar Tuan Muda bisa tumbuh dewasa sendiri kali ini. Ibu ratu tidak bisa menahan diri, jadi beliau mengutus kami untuk mencari Tuan Muda. Mile tersenyum dan bertanya, apakah kalian kenal ayahku? Edi mengangguk. Mile sedikit kebingungan dan bertanya, lalu, mengapa kalian tidak mengenal garis darahku? Garis darah. Edi tersenyum pahit dan berkata, kami tidak pernah melihat garis darah yang Tuan Muda miliki. Mile masih ingin menanyakan sesuatu, tetapi menara kecil tiba-tiba berkata, majikan muda, dengan kekuatan Tuan saat ini, Tuan tidak mungkin bisa mengaktifkan garis darah iblis gila. Jadi, selain anggota-anggota generasi tua, anggota lainnya tidak mungkin mengetahui garis darah iblis gilanya. Saat mendengar ucapannya, Mile seketika mengerti. Pada saat ini, Chico yang berada di kejauhan itu tiba-tiba bertanya, apakah kalian sudah selesai berbicara? Edi berbalik badan melihat Chico dan bertanya, apakah kamu yang ingin membunuh Tuan Muda Dunia Misteri? Chico menyipitkan kedua matanya dan berkata, Tuan Muda Dunia Misteri. Edi tersenyum dan berkata, ada apa? Apakah kamu tidak pernah mendengar tentang dunia misteri? Chico mengangguk dan berkata, aku memang tidak pernah mendengar tentang dunia misteri. Ada apa? Apakah dunia misteri sangat hebat? Edi tertawa terbahak-bahak tanpa rasa takut. Pada saat ini, Mile menarik lengan baju Wulio dan bertanya, senior, apakah dunia misteri sangat hebat? Wulio tersenyum pahit dan berkata, Tuan Muda, panggil aku Wulio saja, aku tidak berani menganggap diri sendiri sebagai senior. Mile tersenyum dan berkata, jawab pertanyaanku lebih dulu. Wulio ragu-ragu sejenak, lalu berkata, dengan sikap rendah hati, setidaknya lebih hebat daripada sekte siluman. Mile mengedipkan mata dan bertanya,
bagaimana jika tidak dengan sikap rendah hati? Wulyo tersenyum dan berkata, apakah sekte siluman itu? Mile terdiam. Wulyo tidak menyembunyikan suaranya, sehingga ucapannya langsung tersebar di tempat tersebut. Saat mendengar ucapan Wulyo, ekspresi para monster yang hadir di sana seketika tampak buruk. Apakah sekte siluman itu? Ucapannya itu tidak hanya merendahkan sekte siluman, tetapi juga menghina sekte siluman. Di samping itu, Chico tiba-tiba menggelengkan kepala sambil tersenyum, lalu berkata, hebat. Sejauh ini, tidak ada yang berani mengatakan, apakah sekte siluman itu. Kalian berasal dari dunia misteri, bukan? Aku ingin melihat kehebatan dunia misteri, jangan mengecewakan sekte siluman. Eddie tersenyum dan berkata, kami tidak akan mengecewakanmu. Chico menatap Eddie dan berkata, kalian berdua cukup sombong, pasti memiliki kemampuan yang bagus. Ayo, tunjukkan padaku. Selesai berbicara, ia tiba-tiba melompat dan melakukan tinjuan penghancur gunung pada Eddie. Tinjuan tersebut mengguncangkan langit dan bumi. Kekuatan tubuh fisik monster memang sangat kuat, ditambah dengan Chico bukan monster biasa, oleh karena itu, tinjuan dengan kekuatan penuhnya cukup untuk memusnahkan langit dan bumi. Energi jahat melintas di mata Eddie, ia melangkah maju ke depan dan menunjuk dengan jarinya, lalu berkata, pemusnahan galaksi. Pemusnahan galaksi. Seiring dengan jarinya ditunjukkan, tempat tersebut seketika berubah, Eddie dan Chico seketika berada di sebuah langit yang tak berujung. Pada saat yang sama, langit tak berujung itu seperti mengalami ledakan besar dan mulai musnah. Pemusnahan galaksi. Saat menghadapi tinjuan Chico, Eddie memilih untuk bertarung secara langsung. Brak. Saat tinju bersentuhan dengan jari, dunia seketika hancur. Brak. Kedua orang tersebut mundur bersamaan. Saat sedang mundur, daya serang yang kuat seketika menghancurkan dan memusnahkan ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya. Master klan siluman di sekitar itu juga mundur tanpa henti untuk menghindari sisa kekuatan yang disebarkan oleh kedua orang tersebut. Di samping itu, Mile cukup terkejut. Harus diakui bahwa Eddie dan Chico benar-benar sangat kuat. Dia tidak tahu apakah kedua orang itu adalah master di atas tingkat ke-6 atau bukan. Pokoknya, kedua orang tersebut sangat mengerikan. Tentu saja, ia sama sekali tidak ketakutan untuk saat ini, hanya semakin bersemangat. Darah di seluruh tubuhnya sedang mendidih. Bertarung. Dia sangat ingin bertarung. Mile melihat Dewa Kui sambil memegang erat pedangnya dengan tangan kiri. Dewa Kui juga merasakan jiwa pertarungan Mile. Ia segera melihat Mile dengan menyipitkan kedua matanya dan perlahan mengepalkan tangan kanannya. Pada saat ini, Wulyo menghalangi Mile dan bertanya, Tuan Muda, mereka tidak layak diatasi olehmu, biarkan hamba yang melakukannya. Selesai berbicara, ia langsung bergegas menuju Dewa Kui. Mile terdiam. Sangat terdiam. Dia benar-benar sangat ingin bertarung. Dia sungguh tidak ingin mengandalkan ayah dan adik perempuannya. Tidak, dan juga ibunya. Saat memikirkan hal tersebut, Mile semakin terdiam, ia sepertinya semakin cocok dengan sebutan Raja Pengandal Dukungan. Di samping itu, utusan Agung Kiri berjalan ke sisi Malaikat Agung dan bertanya, apakah kamu tahu tentang dunia misteri? Malaikat Agung ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak tahu. Utusan Agung Kiri mengerutkan kening dan berkata, bahkan kamu pun tidak tahu. Meskipun kekuatan mereka hampir sama, tetapi ia pada dasarnya tidak terlalu peduli. Sebagian besar masalah di luar sana diatur oleh Malaikat Agung. Oleh karena itu, Malaikat Agung dapat dikatakan memiliki wawasan yang luas. Namun, ia tidak sangka Malaikat Agung pun tidak tahu tentang dunia misteri.
Malaikat agung melihat sekilas Mile yang berada di kejauhan itu, lalu berbisik, "Tuan muda Ye sangat misterius." Sambil berbicara, ia tiba-tiba menoleh melihat utusan agung kiri dan bertanya, "Kapan utusan Nan akan tiba?" Utusan agung kiri berkata, "Paling lama 15 menit lagi." 15 menit. Tatapan cemas melintas di mata malaikat agung. Ia berkata, "Semoga tidak telat." Sambil berbicara, ia mengangkat kepala melihat langit. Pada saat ini, Master Pavilion Xianbao telah banyak gugur. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, semua Master Pavilion Xianbao yang sedang bergegas datang mungkin akan musnah. Selain itu, ia juga menyadari bahwa semakin banyak Master Sekte Siluman sedang bergegas kembali ke dunia siluman. Pusat Pavilion Xianbao terlalu jauh dari sini. Semua Master teratas Pavilion Xianbao juga berada di Pavilion Pusat. Oleh karena itu, Pavilion Xianbao kali ini berada pada kondisi yang tidak menguntungkan setelah memilih untuk bertarung dengan Sekte Siluman. Namun, tidak ada pilihan lain. Pada akhirnya, ia hanya bisa memilih untuk bertaruh. Ia tidak memiliki jalan keluar, begitu juga dengan Pavilion Xianbao. Jika mereka tidak memilih untuk melindungi Mile, kelak siapa yang masih percaya dengan perlakuan VIP Pavilion Xianbao? Malaikat agung tampak mengingat sesuatu. Ia tiba-tiba melihat Mile yang berdiri di kejauhan itu. Ia menyadari bahwa Mile tampak sangat tenang dari awal hingga saat ini. Dan juga dunia misteri, kekuasaan seperti apakah dunia misteri itu? Malaikat agung menghela napas dalam hati. Ia juga tidak tahu bagaimana cara mengakhiri semua ini sekarang. Pada saat ini, ujung langit di kejauhan tiba-tiba terbelah. Pada detik berikutnya, belasan bayangan tiba-tiba bergegas keluar dari ruang waktu yang terbelah itu. Saat melihat adegan tersebut, ekspresi malaikat agung seketika tampak muram. Master Sekte Siluman lagi. Selain itu, 3 siluman di antara mereka adalah Master tingkat ke-6. Sisanya adalah Master tingkat ke-5. Setelah belasan bayangan itu bergegas keluar, mereka langsung menghampiri Mile yang berada di kejauhan itu. Mile berekspresi tenang, ia perlahan memejamkan kedua matanya, pedang biru gaib di tangan kirinya mulai bergetar. Saat belasan bayangan itu bergegas ke depan Mile, Mile tiba-tiba membuka kedua matanya. Pada detik berikutnya, ia segera mengeluarkan pedangnya dan melambaikannya, kemudian muncul cahaya pedang bagaikan air terjun. Satu pedang merenggut nyawa. Seiring dengan keluarnya pedang tersebut, segala sesuatu yang ada di sana seketika berubah menjadi debu. Ekspresi 3 Master tingkat ke-6 Sekte Siluman yang berada di depan itu seketika berubah drastis dan mundur tanpa henti. Sedangkan para Master tingkat ke-5 di belakang mereka tidak memiliki respon secepat itu. Begitu mundur, mereka langsung terpengaruh oleh kekuatan elapse waktu, kemudian mati mendadak di tempat. Satu pedang membunuh belasan Master tingkat ke-5. Ekspresi 3 Master tingkat ke-6 Sekte Siluman itu menjadi lebih serius dari sebelumnya. Ketiga orang tersebut seperti sedang melihat makhluk aneh saat melihat Mile. Mile merentangkan telapak tangannya dan pedang biru gaib seketika menghilang. Pada saat ini, Dewa Kui tiba-tiba berkata, "Hati-hati, pedangnya itu adalah tebasan masa depan, kalian harus selalu waspada, jangan ceroboh." Tebasan masa depan. Saat mendengar ucapan Dewa Kui, 3 Master tingkat ke-6 Sekte Siluman itu segera mundur dan bersatu, kemudian mengeluarkan sejumlah besar mantra kuat untuk melindungi area ruang waktu di mana mereka berada. Mile tersenyum dan tidak melakukan apa-apa. Pada saat ini, Dewa Kui yang sedang bertarung dengan Wulio di kejauhan sana seketika mengalami penyusutan pupil mata. Ia segera melindungi diri dengan lengan kanannya. Brak! Cahaya pedang meledak, Dewa Kui kemudian mundur sejauh ribuan feet. Dia adalah target dari pedang tersebut.
Tepat ketika Mile hendak mengeluarkan pedangnya lagi, ia tiba-tiba mengangkat kepala dan sebuah segel tinju seketika jatuh dari langit. Mile segera menggerakkan pikirannya, kemudian pedang biru gaib segera berubah menjadi perisai pedang dan muncul di atas kepalanya. Brak! Saat segel tinju itu mengenai perisai pedang bergetar hebat, kemudian Mile jatuh ke permukaan tanah bersama perisainya. Brak! Permukaan tanah seketika retak dan muncul sebuah jurang besar tanpa dasar. Seorang pria perlahan melayang turun dari langit. Pria tersebut mengenakan jubah sederhana dan membelakangi kedua tangannya. Setiap kali ia melangkah, langit dan bumi ini selalu bergetar. Tidak hanya itu, kekuatan auranya menyebabkan seluruh langit dan bumi ini menjadi ilusi. Langit dan bumi ini tidak mampu menanggung kekuatannya. Saat melihat sosok itu, ekspresi malaikat agung dan utusan agung kiri seketika tampak sangat buruk. Karena sosok tersebut merupakan Wasti Sen, ketua istana siluman buas, ketua 4 istana besar sekte siluman. Istana siluman buas merupakan ketua 4 istana besar, sedangkan Wasti merupakan ketua dari semua ketua istana 4 istana besar. Kedudukannya sangat tinggi, ia hanya lebih rendah dari pemimpin sekte siluman misterius itu. Wasti melihat dasar jurang tersebut dengan ekspresi tenang, lalu berkata, "Tuan muda dunia misteri, apakah kamu sangat hebat?" Suaranya tenang bagaikan air, tetapi mengandung penghinaan yang sangat kuat. Bersambung.